Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Taswono, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah Manajemen Operasi Internasional. Sebelumnya, terima kasih kepada eh, Ibu Pustika Ayunpuri selaku dosen yang telah membimbing saya dalam mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus berupa pembahasan mengenai resource based theory atau yang disingkat RBT. Resource based theory adalah sebuah pendekatan dalam manajemen strategis yang berfokus pada sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan sebagai kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. RBT mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya yang unik, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan akan lebih mampu bersaing di pasar. Dalam konteks operasi internasional, RBT memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas mereka untuk beradaptasi dan berkembang di pasar global yang beragam. Operasi internasional merujuk pada kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di luar negara asalnya. Hal ini mencakup ekspansi ke pasar internasional, pengelolaan rantai pasokan global, serta penyesuaian produk dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Dalam konteks ini, perusahaan harus mampu mengelola sumber daya dan kapabilitas mereka secara efektif untuk menghadapi tantangan dan manfaat peluang yang ada di pasar internasional. Kemudian, resource-based theory merupakan kerangka kerja yang penting dalam manajemen strategis yang menekankan peran sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan memahami dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, perusahaan dapat lebih baik dalam merespon tantangan di pasar dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Berikut ini adalah analisis lebih rinci mengenai konsep utama dari RBT dan bagaimana teori ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang memberikan keunggulan kompetitif. Analisis konsep resource based theory yang pertama, mari kita bahas mengenai konsep utama dari RBT itu sendiri. Dalam konteks RBT, sumber daya mencakup aset, kapabilitas, proses, informasi, dan pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber daya fisik dan non-fisik. Sumber daya fisik termasuk aset yang dapat dilihat dan diukur seperti pabrik, mesin, teknologi, dan infrastruktur lainnya yang mendukung operasi perusahaan. Sedangkan sumber daya non-fisik mencakup elemen-elemen yang lebih abstrak seperti merek, reputasi perusahaan, hubungan dengan pelanggan, dan kekayaan intelektual. Sumber daya non-fisik ini seringkali menjadi faktor penentu dalam menciptakan diferensiasi di pasar. Kapabilitas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan strategis. Kapabilitas ini mencakup berbagai aspek seperti inovasi, manajemen rantai pasok, dan kemampuan pemasaran. Inovasi merupakan kemampuan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Manajemen rantai pasok juga bertujuan untuk mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan dengan efisiensi tinggi, sehingga kemampuan pemasaran menyajikan kemampuan untuk memahami pasar dan menciptakan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen. RBT menekankan bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dapat dicapai melalui kombinasi sumber daya dan kapabilitas yang unik. Keunggulan ini dapat diwujudkan dalam bentuk seperti biaya yang relatif rendah, diferensi produk, dan fokus pada segmen pasar tertentu.
Biaya rendah menghadirkan kemampuan untuk menawarkan produk dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Dengan adanya diferensiasi produk, perusahaan dapat menawarkan produk yang dianggap unik atau superior oleh konsumen. Perusahaan juga dapat melakukan fokus pada segmen pasar tertentu untuk yang mungkin diabaikan oleh pesaing. Analisis konsep resource based theory yang berikutnya, yaitu mari kita bahas mengenai penggunaan RBT untuk mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas. RBT dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang memberikan keunggulan kompetitif melalui beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu analisis VRIO atau FRIO. Kerangka FRIO yaitu Value, Retry, Imitability, Organization adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi sumber daya dan kapabilitas perusahaan dalam kerangka ini. Value atau nilai menilai apakah sumber daya tersebut memberikan nilai tambahan bagi perusahaan. Kemudian rarity adalah kelangkaan. Menentukan apakah sumber daya tersebut langka dan tidak dimiliki oleh banyak pesaing. Kemudian imitability yaitu kesulitan untuk ditiru. Kita menganalisis apakah sumber daya tersebut sulit untuk ditiru oleh pesaing atau tidak. Kemudian yaitu organization atau organisasi, menilai apakah perusahaan memiliki struktur dan sistem yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Setelah kita menganalisis konsep RBT melalui pendekatan Trio, mari kita menggunakan pendekatan yang kedua berupa evaluasi sumber daya internal. Perusahaan dapat melakukan audit sumber daya untuk mengidentifikasi aset dan kapabilitas yang dimiliki. Konsep ini mencakup analisis mendalam tentang bagaimana sumber daya tersebut dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal, perusahaan dapat merumuskan strategi yang tepat, yang lebih efektif, dan berfokus pada pengembangan sumber daya yang memberikan nilai tambah. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip RBT, ya, perusahaan dapat lebih siap untuk mencapai atau menghadapi tantangan dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekarang mari kita aplikasikan konsep RBT tadi ke dalam perusahaan real. Studi kasus RBT kali ini kita akan mengambil contoh pada PT Unilever khususnya, yaitu Unilever Indonesia. Sebelum lebih lanjut, mari kita mengenal dahulu profil perusahaan Unilever. Unilever adalah salah satu perusahaan multinasional terbesar yang bergerak di bidang barang konsumen dengan portofolio produk yang mencakup makanan, minuman, perawatan pribadi, dan perawatan rumah. Didirikan pada tahun 1929, Unilever telah memiliki kehadiran di lebih dari 190 negara dan menawarkan lebih dari 400 merek yang dikenal di seluruh dunia. Dengan fokus pada inovasi dan berkelanjutan, Unilever berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga lingkungan. Mari kita bahas langsung mengenai konsep RBT-nya. Unilever memiliki sumber daya dan kapabilitas yang spesifik. Unilever memiliki berbagai sumber daya dan kapabilitas yang mendukung operasinya di pasar internasional. Yang pertama yaitu berupa merek yang kuat. Unilever memiliki portofolio merek yang luas dan dikenal secara global seperti Dove, Knorr, dan Lipton. Merek yang kuat ini memberikan keunggulan kompetitif melalui loyalitas pelanggan dan pengakuan merek yang tinggi.
Kemudian Unilever memiliki sumber daya berupa jaringan distribusi global. Unilever memiliki jaringan distribusi yang efisien dan luas yang memungkinkan produk mereka tersedia di berbagai pasar di seluruh dunia. Jaringan ini mencakup hubungan dengan pengecer, distributor, dan seluruh penjualan online. Kemudian sumber daya dan kapabilitas spesifik yang berikutnya berupa inovasi dan R&D. Unilever berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan atau R&D yang memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal. Misalnya, Unilever mengembangkan produk dengan formula yang sesuai dengan preferensi konsumen di berbagai negara. Kemudian, kapabilitas spesifik berikutnya berupa sumber daya manusia yang beragam. Tim manajemen Unilever berpengalaman dan beragam, membantu perusahaan memahami dan beradaptasi dengan berbagai pengembangan produk. Kemudian Unilever memiliki komitmen terhadap keberlanjutan. Unilever memiliki inisiatif berkelanjutan yang kuat seperti program Unilever Sustainable Living yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini meningkatkan citra merek dan menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian mari kita bahas keunggulan apa yang dimiliki oleh Unilever dalam operasi internasional. Sumber daya dan kapabilitas di atas memberikan Unilever keunggulan kompetitif dalam operasi internasional melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu kemampuan adaptasi. Unilever mampu menyesuaikan produk yang strategi pemasaran dengan kebutuhan lokal yang penting untuk memenangkan hati konsumen di berbagai pasar. Misalnya, Unilever menyesuaikan rasa dan kemasan produk makanan mereka untuk memenuhi preferensi lokal. Kemudian, cara yang kedua berupa inovasi yang berkelanjutan. Dengan fokus pada R&D, Unilever dapat memperkenalkan produk baru yang memenuhi tren dan preferensi konsumen yang berubah-ubah. Inovasi ini mencakup pengembangan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Kemudian keunggulan berikutnya melalui reputasi global. Komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial meningkatkan reputasi Unilever, menarik konsumen yang semakin peduli terhadap etika dan lingkungan. Hal ini juga membantu perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh PT Unilever dalam mengelola sumber daya di pasar internasional. Unilever meskipun memiliki banyak sumber daya dan kapabilitas, Unilever juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya ini di pasar internasional. Yang pertama yaitu berupa perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Setiap pasar memiliki preferensi dan budaya yang berbeda. Unilever harus mampu menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan lokal yang dapat mempersulit konsumen beradaptasi. Kemudian tantangan berikutnya berupa regulasi yang beragam. Beroperasi di berbagai negara berarti harus mematuhi berbagai regulasi dan standar yang dapat berbeda secara signifikan. Hal ini dapat menambah biaya dan kompleksitas dalam pengelolaan operasional. Kemudian tantangan yang ketiga berupa persaingan yang ketat. Pasar internasional seringkali dipenuhi dengan kompetitor lokal dan internasional yang agresif. Unilever harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk untuk mempertahankan pangsa pasar.
Dan tantangan berikutnya yaitu berupa krisis global dan ketidakpastian ekonomi. Faktor-faktor seperti pandemi, perubahan iklim, dan ketidakpastian politik dapat mempengaruhi rantai pasokan dan permintaan produk. Unilever perlu memiliki strategi yang fleksibel untuk menghadapi situasi ini. Dari studi kasus tadi dari PT Unilever kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu Unilever adalah contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan riset resource based theory untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar internasional. Dengan sumber daya dan kapabilitas yang kuat, Unilever mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai negara. Namun, perusahaan ini juga harus menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola sumber daya dan beroperasi di pasar global. Dengan strategi yang tepat dan fokus pada inovasi serta berkelanjutan, Unilever dapat terus mempertahankan posisi sebagai pemimpin di industri barang konsumen. Dengan penyajian yang lebih terstruktur dan rinci, ini diharapkan analisis tentang Unilever dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan ini memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas dalam konteks operasi internasional serta tantangan yang dihadapinya. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil. Akhirnya demikian paparan dari saya. Semoga apa yang saya kemukakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.